Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas obat coklat part 4 tentang proses pengolahan biji kakao bagian kedua. Terdapat 14 pertanyaan tentang tempering, kerusakan pada coklat, dan panning. Pertanyaan pertama, apakah setiap coklat harus melewati proses tempering? Apa yang terjadi jika coklat tidak melewati proses tempering? Jawabannya adalah hanya coklat couverture saja yang melalui proses tempering. Coklat kompon tidak. Karena coklat kompon tidak memiliki cocoa butter, hanya menggunakan vegetable oil. Tetapi ada juga coklat kompon yang ditambahkan cocoa butter. Tidak lebih dari 31%, dan jenis coklat kompon seperti itu sebenarnya tidak perlu melalui proses tempering. Hanya saja ketika melelehkan coklat kompon tersebut, jangan terlalu panas karena akan sulit meleleh. Selanjutnya, apabila coklat couverture tidak melewati proses tempering, itu akan terjadi si coklat couverture tersebut lama mengeras, bahkan ketika mengeras itu langsung mudah meleleh. Terus yang kedua, ketika kita membuat coklat pralin menggunakan coklat couverture, coklat pralin tersebut akan susah untuk dikeluarkan dari cetakan. Yang ketiga itu dia memiliki warna putih di permukaan coklat yang disebut dengan bloom. Pertanyaan kedua, mengapa untempered coklat itu bisa bloom? Nah, sebenarnya ada dua jenis blooming, yaitu fat bloom dan sugar bloom. Nah, untuk membedakannya, kalian bisa mengusap permukaan coklat itu dengan jari. Nah, bila bercak putih itu menghilang, berarti itu adalah fat bloom. Tetapi jika warna putih tersebut tidak menghilang dan ada bekasnya terasa kasar di jari, berarti itu adalah sugar bloom. Nah, fat bloom ini merupakan jenis blooming yang sering terjadi pada saat produksi. Pembentukan fat bloom itu disebabkan oleh proses tempering coklat yang kurang sempurna, sehingga lemak dari cocoa butter itu akan terpisah dari campuran coklat. Nah, setelah coklat mendingin, lemak tersebut ikut mengeras lalu muncul ke permukaan berupa bintik-bintik putih. Nah, sedangkan kalau sugar bloom itu terjadi ketika coklat disimpan di tempat yang lembab. Pertanyaan nomor 3, apa yang menjadi penentu suhu tempering sehingga dari ketiga macam coklat itu diperlukan suhu yang berbeda-beda? Jadi suhu pelelehan pada masing-masing coklat itu berbeda-beda tergantung daripada kandungan di dalam coklat tersebut. Contohnya milk coklat dan white coklat itu kan memiliki kandungan susu yang cukup banyak, sehingga suhu tempering itu lebih rendah daripada dark coklat. Nah, kandungan susu yang ada di dalam milk coklat dan white coklat tersebut memiliki sifat higroskopis yang apabila dipanaskan dengan suhu tinggi maka akan menyebabkan terbentuknya gumpalan karena proses karamelisasi. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara memastikan coklat tersebut sudah temper tanpa mengukur dengan termometer? Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah mengecek di bawah bibir. Nah, karena bibir kita itu yang paling bawah ya, bibir yang paling bawah itu merupakan tempat yang paling sensitif untuk mengukur suhu. Lalu yang kedua itu mengecek menggunakan palet atau wax paper. Nah, kita masukkan ke dalam lelehan coklat yang sudah ditempering, lalu kita diamkan di suhu ruang. Nah, kita melihat apakah dalam waktu 3 sampai dengan 5 menit sudah mengeras atau belum. Nah, apakah ketika sudah mengeras, tampilannya seperti apa? Jika tampilannya memiliki warna putih, berarti dia belum temper. Nah, ketika tampilannya dia glossy atau mengkilap, berarti proses tempering itu dilakukan dengan benar. Pertanyaan nomor 5, metode tempering apa yang efektif, mudah, terbaik, dan paling sering digunakan? Sebenarnya jawabannya itu adalah relatif ya, tergantung dari tujuannya itu untuk apa dan di mana. Pengolahan coklat couverture di hotel tentu akan berbeda dengan yang di industri atau pabrik besar. Sama halnya juga ketika kita mengolah coklat untuk konsumsi sendiri di rumah.
Nah, biasanya kalau di hotel itu cocoknya menggunakan tabling method yang menggunakan marble slab. Nah, sedangkan untuk pabrik besar yang tentunya akan memproduksi olahan coklat lebih banyak, akan menggunakan mechanical dan micro, karena akan lebih banyak menghemat waktu dan tenaga dalam pengolahan coklat. Nah, apabila kita membuatnya untuk dikonsumsi di rumah, kita dapat melakukannya itu dengan metode cold water method, microwave method, seeding method, block method, karena tidak memerlukan peralatan khusus. Pertanyaan nomor 6. Dalam berbagai macam cara tempering, apa kelebihan dan kekurangan tiap cara? Kita akan bahas yang pertama adalah tabling method. Tabling method itu memiliki kelebihan ketika penurunan suhu itu lebih stabil karena prosesnya secara perlahan. Lalu kekurangannya itu tabling method itu tidak dapat dilakukan ketika akan memproduksi coklat yang lebih banyak. Nah, untuk seeding dan block method itu memiliki kelebihan dapat dilakukan apabila kalian ingin memproduksi coklat couverture itu lebih sedikit, lalu tidak memerlukan alat-alat khusus. Dan kekurangannya, terkadang misalkan kalian terlalu banyak memasukkan kalet atau coklat koin ataupun coklat batangan, ternyata suhunya sudah turun sesuai dengan yang diinginkan. Nah, khususnya untuk kalet, itu nantinya akan ada gumpalan-gumpalan coklat yang belum meleleh semua atau meleleh sempurna. Tetapi kalau untuk block method itu lebih mudah, jadi hanya tinggal diangkat saja coklat batangannya yang belum meleleh. Untuk cold water method, dia memiliki kelebihan ketika kalian mau menurunkan suhu, itu akan terjadi lebih cepat karena dibantu oleh suhu air es yang lebih dingin. Dan kekurangannya, apabila kalian tidak hati-hati, coklat tersebut nanti akan terciprat air. Lalu pengerjaannya juga harus cepat. Itu diaduk cepat dan merata sampai ke pinggiran bowlnya atau mangkuknya, karena nanti di pinggir-pinggirnya akan cepat mengeras. Selanjutnya untuk microwave method itu memiliki kelebihan, dia lebih praktis karena kalian tidak memerlukan banyak peralatan. Untuk kekurangannya, ketika kita menggunakan microwave method, kita harus hati-hati. Bisa saja coklat yang sedang kita panaskan di microwave tersebut itu terlalu panas dan akan menjadi rusak karena kita tidak bisa cek suhu secara langsung. Biasanya coklat itu masih akan terlihat seperti belum meleleh, padahal di dalam coklat tersebut suhunya sudah cukup untuk dapat melelehkan coklat. Tetapi karena kalian melihatnya itu belum meleleh, biasanya kita masukin lagi ke dalam microwave, kita panasin, ternyata dia suhunya bisa jadi lebih tinggi dan merusak si coklatnya. Untuk microwave method, dia memiliki kelebihan sangat praktis. Jadi cara penggunaannya itu hanya menambahkan microwave ke dalam coklat leleh sejumlah 1% dari berat coklat. Tapi kekurangannya itu microwave agak sulit untuk ditemukan dan harganya itu pasti lebih mahal daripada cocoa butter yang masih berbentuk bongkahan atau kotak. Selanjutnya ada mechanical method. Nah, mechanical method ini memiliki kelebihan sangat menghemat waktu dan tenaga. Ini cocok sekali digunakan di pabrik coklat yang memang memproduksi banyak produk olahan coklat. Dan kekurangannya itu mesin tempering sangat bergantung kepada pengadukan dan suhu ruangan. Apabila suhu ruangannya panas, maka coklat akan melalui proses yang lama untuk menurunkan suhunya. Dan sedangkan apabila suhu ruangannya terlalu dingin, nanti akan terjadi over temper yang akan mengakibatkan coklat akan mengeras pada pinggiran mesin. Pertanyaan nomor 7, jika coklat sudah ditempering atau melted lalu mengeras, lalu kita temper lagi, apakah bisa? Jika bisa, ada maksimal tidak untuk kita tempering kembali. Apa pengaruhnya pada tampilannya? Oke, sebenarnya bisa. Kita bisa melakukannya 2-3 kali. Apabila melebihi dari 3 kali, maka coklat akan terlihat ada gumpalan-gumpalan kecil dan teksturnya tidak menjadi lembut seperti proses melting pertama. Nah, apabila kalian masih memiliki sisa coklat,
kalian bisa campurkan coklat tersebut itu ke dalam produk kue, mousse, coklat saus, dan lain-lain. Nomor 8, untuk metode tempering cold water method, bagaimana caranya? Apakah coklat tersebut tidak akan cepat mengeras? Lalu kenapa cold water dapat digunakan sebagai metode tempering? Lalu bagaimana hasil metode cold water pada proses tempering tersebut? Nah, caranya adalah kalian panaskan dulu atau lelehkan dulu coklat tersebut sampai dengan suhu yang sudah ditentukan pada jenis masing-masing coklat. Lalu, kalian bisa persiapkan es batu beserta airnya. Jadi jangan hanya es batunya saja. Nah, kita akan menurunkan suhunya itu dengan cara meletakkan lelehan coklat itu di atas bowl yang terdapat es batu dan air. Nah, di sini hati-hati ketika kalian akan mengaduk untuk menurunkan suhunya, itu hati-hati dengan percikan air. Selain itu juga hati-hati karena ini memiliki suhu yang sangat rendah sehingga kemungkinan coklat tersebut akan cepat mengeras di pinggir-pinggir atau di dasar bowl tersebut. Caranya kalian juga jangan lupa di scrape pinggiran bowl sampai ke dasar bowl agak sedikit lebih cepat biar coklat tersebut tidak mengerak atau mengeras. Setelah suhunya turun, baru kita naikkan kembali suhunya, tentunya dengan bain-marie sampai suhu ready to use pada masing-masing jenis coklat. Nah, ada pertanyaan, kenapa cold water dapat digunakan sebagai metode tempering? Cold water itu ibaratnya seperti meja marmer. Dia memiliki suhu yang rendah atau dingin, sehingga bisa dijadikan untuk menurunkan suhu dari coklat. Lalu ada pertanyaan, bagaimana hasil metode cold water pada proses tempering? Sebenarnya sama saja hasilnya cold water method dengan metode-metode lainnya. Hanya memang diperlukan kehati-hatian karena cold water method itu lumayan sedikit rentan karena bisa saja tercepat oleh air atau bisa si coklatnya dia over temper sehingga coklat itu akan mengeras di bagian permukaan atau bagian dasar dari mangkuknya. Nomor 9, apa perbedaan dari seeding method dan block method? Apakah ada perbedaannya hanya terdapat pada bentuk awal coklat? Sebenarnya sih seeding dan block method itu sama saja, hanya perbedaan bentuk dari coklatnya. Kalau seeding itu dia menggunakan cullets atau coklat koin, sedangkan kalau yang block method itu menggunakan coklat yang masih berbentuk bongkahan atau batangan. Pertanyaan nomor 10, pada tempering macchio, apa itu cocoa butter macchio dan apa fungsinya? Macchio itu adalah bahan alami 100% dari cocoa butter, hanya bentuknya itu bubuk bukan bongkahan besar atau kotak. Nah, fungsinya itu adalah menurunkan suhu coklat ketika tempering dan dapat juga mengecerkan coklat yang sulit meleleh karena proses melting yang terlalu panas. Pertanyaan nomor 11, pada metode tempering mechanical terdapat kalimat tambahkan 15% sampai dengan 20% of cullets. Nah, pertanyaannya apa itu cullets? Cullets itu adalah coklat koin. Nah, ini biasanya yang dipakai untuk seeding method. Pertanyaan nomor 12, apa penyebab coklat menjadi kasar dan mengeras pada saat proses melting? Apakah ada cara untuk memperbaikinya? Nah, ini tuh disebut juga sebagai overheating karena suhunya terlalu panas ketika proses melting. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan melelehkan coklat agar tidak overheating. Pertama itu panaskan air terlebih dahulu sampai air tersebut terdapat buih kecil di pinggiran pannya ya. Lalu kecilkan apinya, simmer. Setelah itu masukkan mangkuk yang berisikan coklat. Jadi ini proses bain-marie untuk melelehkan coklat.
Lalu aduk sesekali agar panasnya merata ke seluruh bagian coklat dan coklatnya itu meleleh dengan sempurna. Nah, bagaimana cara memperbaikinya coklat yang sudah overheating? Yang pertama itu diaduk secara perlahan sehingga uap panasnya akan keluar dan secara langsung dapat menurunkan suhu. Tentunya ini coklatnya harus diangkat dulu dari pan bain-marie. Dan yang kedua ditambahkan dengan coklat lagi ke dalamnya, otomatis nanti dia akan turun suhunya. Yang ketiga ditambahkan dengan cocoa butter atau vegetable oil. 13. Apakah ada cara untuk memperbaiki coklat leleh yang tercampur dengan air? Ada dua cara. Pertama itu tambahkan krim atau oil ke dalam coklat yang rusak tersebut, aduk hingga coklat menjadi halus dan lembut. Terus bahan yang berlemak akan menyimbangkan kembali campuran dari si coklat leleh tersebut. Yang kedua itu tambahkan sedikit air es yang benar-benar dingin ya. Lalu diaduk dengan cepat, tapi hanya kira-kira 2 atau 3 tetes saja sudah cukup. Nomor 14, bagaimana cara kerja atau penggunaan mesin panning? Apakah proses panning dapat dilakukan dengan cara manual? Pertama, ada panning coklat dengan cocoa powder. Kita hanya membutuhkan kacang-kacangan. Ini di sini digambar ada contoh kacang almond sama melted coklat. Jadi kacang ini dimasukkan ke dalam mesin panning yang berbentuk lingkaran dan nantinya dia akan berputar. Lalu kita masukkan melted coklat, diputar kembali sampai si kacang-kacangan tersebut terlumuri dengan baik. Hal ini bisa kita lakukan 3 sampai dengan 4 kali sampai ketebalan si coklatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah ketebalannya cukup, baru dapat kita berikan atau kita masukkan cocoa powder. Mesinnya diputar kembali. Setelah semuanya terlumuri dengan cocoa powder, barulah dikeluarkan dari mesin panning. Mungkin di sini ada yang pernah beli coklat dari Malaysia yang kacang almond lalu dilapis dengan coklat dan dilapis lagi dengan cocoa powder. Nah, itu caranya adalah seperti ini. Coklat panning yang menggunakan cocoa powder, selain cara pembuatannya menggunakan mesin panning, kita bisa juga menggunakan cara manual. Kita hanya tinggal menempatkannya di dalam bowl besar, dapat menggunakan bowl dari kaca atau dari stainless steel. Dan cara mengaduknya kita bisa melakukannya dengan tangan atau dengan wooden spatula secara perlahan agar melted coklat itu melumuri si kacang dengan sempurna dan kita bisa menyesuaikan ketebalannya. Setelah itu, tambahkan cocoa powder, kita aduk merata kembali. Panning yang kedua itu ada shiny panning coklat. Nah, coklat ini bisa kita sebut seperti caca yang ada di dalam tengahnya ada kacang, lalu dilapisi dengan coklat yang berwarna mengkilat. Caranya sama dengan yang menggunakan cocoa powder, yaitu masukkan dulu kacang ke dalam mesin panning, lalu diberikan melted coklat, diputar-putar. Nah, jika masih ketebalan dari coklatnya dirasa kurang, kita bisa menambahkan melted coklat kembali, bisa sampai 3 sampai 5 kali penambahan. Setelah dirasa cukup ketebalan coklatnya, kita dapat mengeluarkannya dari mesin panning. Mesin panning terlebih dahulu kita bersihkan dari coklat-coklat yang menempel di dindingnya, karena kita akan masuk ke proses membuat coklat tersebut menjadi lebih shiny. Setelah mesin panning dibersihkan, kita masukkan kembali kacang yang sudah dilapisi dengan coklat. Lalu kita tambahkan dengan shellac. Shellac ini adalah bahan tambahan untuk membuat si coklat panning ini jauh lebih shiny. Apabila kita akan membuat coklat panning yang berwarna, kita hanya tinggal menambahkan warna di shellacnya. Bisa kita lihat perbedaannya, mana coklat panning yang sudah diberi shellac, mana yang belum diberi shellac. Nah, sekian sudah video
Q&A All About Coklat Part 4 tentang proses pengolahan biji kakao bagian kedua. Semoga bermanfaat.